warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga pada pagi hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat. Orang tua kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan pada pembelajaran pertama. Baik, terus semangat dan selamat belajar. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Lalu, apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan gangguan pernafasan? Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau yang disebut dengan prematur. Dengan pernafasan mungkin belum sempurna, organ pernafasan mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ini yang paling banyak menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, faktor penyebab gangguan. Ini ada beberapa faktor yang tadi merupakan ringkasan dari bacaan itu. Faktor fisik, kemudian yaitu faktor bawaan, kelainan pada organ pernafasan, faktor penyakit, influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan faktor lingkungan antara lain lingkungan kotor, asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik. Selanjutnya kita membaca sebuah bacaan tentang polusi udara. Kita tentu sudah mengetahui bahwa asap rokok berbahaya bagi sistem pernafasan manusia. Meskipun begitu, masih banyak orang di sekitar kita yang masih seenaknya merokok tanpa memperhatikan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Asap rokok bisa ditemui di sejumlah tempat umum seperti bus, warung, dan kafe. Merokok tak hanya berbahaya bagi mereka yang menghisapnya, tetapi juga mereka yang terpapar asapnya. Hal itu dikarenakan asap rokok mengandung zat berbahaya dan bisa terdampak buruk bagi kesehatan. Jika terhirup dalam hitungan menit saja, asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun termasuk benzena, karbon monoksida, kromium, sianida, formaldehid, timah, nika, dan polonium. Partikel berbahaya dalam asap rokok dapat melayang di udara selama berjam-jam. Menghirup asap rokok dalam waktu singkat dapat mengiritasi paru-paru dan mengurangi jumlah oksigen dalam darah. Sementara menjadi perokok pasif, orang yang tidak merokok tetapi tidak menghirup tapi ikut menghirup asap rokok orang lain 75% lebih berisiko terhadap berbagai penyakit dibanding perokok aktif atau orang yang merokok. Para perokok pasif yang berisiko terhadap asap rokok antara lain
orang dewasa yang tidak merokok, ibu hamil, dan anak-anak. Pada saat orang dewasa tidak merokok, paparan asap rokok dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebanyak 25%. Asap rokok yang terhirup oleh ibu hamil berisiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi seperti keguguran bayi, bayi lahir mati, dan bayi lahir dengan berat badan di bawah rata-rata. Adapun pada anak-anak, akibat paparan asap rokok dapat mengakibatkan terserang penyakit pernafasan seperti asma, pneumonia, dan bronkitis. Selain itu, kemampuan akademik anak juga lebih rendah dibanding anak yang tidak terpapar asap rokok. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas, nanti akan ada tugas dari setelah kalian membaca bacaan itu. Namun saya jelaskan fungsi-fungsi dari sebuah pertanyaan, dari kata pertanyaan, kata tanya, yang antara lain apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Kemudian siapa untuk menanyakan orang yang terlibat. Mengapa untuk menanyakan alasan peristiwa itu terjadi. Dan di mana itu menanyakan tempat. Bagaimana untuk menanyakan sebuah proses. Ini adalah fungsi dari kata tanya yang akan kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Nah, tugasnya adalah buatlah minimal 2 pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, yang jawabannya ada di bacaan bahaya asap rokok bagi pernafasan. Jadi kalian buat 2 pertanyaan dari masing-masing kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Demikian pertemuan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.